Halo Sobat Printer, selamat datang di channel Aki Printer, channel yang membahas seputar permasalahan printer. Hari ini kita masih kedatangan printer Epson, namun tipenya L3110. Jadi memang ya di tempat kami ini banyak pengguna printer Epson, ya mungkin karena pemakaiannya atau pemeliharaannya tidak ribet dan awet. Lanjut ke materi. Jadi printer ini pada saat dinyalakan seperti ini, itu perhatikan lampu indikator tinta dan kertas itu berkedip. Itu berkedip-kedip. Jika diperhatikan di komputer, muncul respon informasi itu seperti ini, yaitu layanan diperlukan, masa pakai bantalan tinta printer telah berakhir. Hubungi dukungan Epson, atau jika bentuk bahasa Inggrisnya seperti ini. Informasi tersebut ya, biasanya permasalahan ini ada dua. Yang pertama, itu karena bantalan tinta atau impact pembuangan tabung itu sudah penuh. Jadi ya, permasalahan pertamanya itu penuh, maka harus dibersihkan, dicuci, atau bisa juga diganti. Jika kalian ingin mengganti baru, boleh, ada dijual di toko-toko online. Cari saya di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Harganya mungkin sekitar 40-50 ribu mungkin ya. Terus permasalahan kedua, jika seperti itu lampunya berkedip, lampu indikator kertas dengan tinta. Yang kedua itu biasanya printer tersebut ingin direset, ya, dikarenakan masa batas pemakaian setiap printer itu dibatasi dengan perhitungan jumlah printout yang direkam oleh sebuah chip, ya, sebuah chip yang seperti ini bentuknya, yang dinamakan EEPROM. Itu ada sebuah chip EEPROM pada mainboard printer. Ya, posisinya kalau di mainboard L311 posisinya di sini. Yang biasanya nilai angka pada EEPROM itu berbeda-beda setiap printer. Untuk printer Epson L3110 ini biasanya itu sekitar 6.000-an, kalau nggak salah 6.349 poin. Nah, tugas kita sekarang mereset chip tersebut atau chip EEPROM tersebut menjadi 0 poin atau 0%. Oke, cukup penjelasannya. Jadi kita lakukan tahap yang pertama dulu, yaitu memeriksa tabung pembuangan, apakah benar tabung pembuangan tersebut penuh, tintanya sudah over atau masih normal. Namun saya biasanya seperti ini. Setiap saya ingin mereset printer, tetap saya harus membersihkan tabung tintanya supaya lebih sinkron. Maksudnya, walaupun saya sudah reset, itu biasanya kalau tabungnya belum dibersihkan, hanya 1 bulan 2 bulan printer itu pasti minta diservis lagi. Alasannya atau responnya sama, tabung tintanya penuh atau bantalan tintanya penuh. Makanya agar lebih selaras atau sinkron, tabung tinta saya bersihkan, kemudian setelah itu saya reset, jadi sama-sama kembali 0. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut ke meja kerja untuk membongkar printernya. Baik, kita lanjut di meja kerja. Jadi mejanya saya alas ya, karena memang ada tinta yang keluar dari bawah. Nah, di sini ada satu skrup yang harus kita buka. Jadi hanya satu skrup untuk covernya. Nanti di dalamnya juga ada satu skrup. Kita tarik ke belakang printer. Nah, kemudian itu masih ada satu skrup yang menahan tabung pembuangan. Nah, itu ya. Coba di zoom dulu agar lebih jelas. Jadi tabung pembuangan ini akan cepat penuh jika Anda sering melakukan cleaning atau head cleaning, ya. Dan tinta Anda yang ada di tabung tinta itu akan cepat terkuras. Jadi pada saat melakukan cleaning, dia akan menyedot tinta melalui selang tersebut, kemudian dipompa. Nah, itu pompa akan memasukkan atau akan mengeluarkan tinta tersebut ke tabung pembuangan ini, ya. Oke, kita lanjut tahap pembukaannya, ditarik aja keluar. Nah, jika kita lihat kondisinya, mungkin tidak terlalu kotor ya, mungkin sekitar 30-40% tinta yang ada dalamnya. Namun tetap saya akan bersihkan agar lebih selaras antara setelah direset dengan tabung. Kan nyaman ya jika tabungnya sudah bersih, kering,
bisa digunakan dari nol lagi, kemudian kita reset. Baik, kita lanjut ke tahap pembersihan atau pencucian. Baik, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu pembersihan spon. Jadi untuk membersihkan itu kita harus gunakan air yang mengalir, jangan dibersihkan di dalam wadah karena tintanya akan kembali nempel lagi di situ. Jadi gunakan air yang mengalir. Jadi memang ya, pada saat proses pembersihan ini air yang dibutuhkan cukup banyak karena setiap tabung itu memiliki beberapa lapisan spon. Ini mungkin sekitar 4 lapisan spon. Ini lapisan pertama yang dicuci. Jadi caranya cukup ditekan-tekan seperti itu sehingga tintanya larut atau hilang. Jadi ini sebenarnya bisa diganti jika kalian ingin malas ingin mencuci, langsung aja ganti yang baru dengan cara beli di toko atau melalui online bisa. Namun biasanya kami ini mencucinya sekitar 3 kali lah ya. Kita mencucinya 3 kali. Jika sudah lebih daripada 3 kali, sebaiknya diganti karena sponnya sudah tidak terlalu menyerap, maka dia akan cepat penuh. Pori-porinya akan lebih terbuka dan akan cepat penuh. Nah, ini dia lapisan pertama ya. Ini sudah lapisan pertama sudah bersih, bisa dibandingkan dengan lapisan yang lainnya. Jadi semuanya dilakukan pencucian ini. Jadi saya percepat aja supaya tidak terlalu menyita durasi. Setelah proses pencucian, sekarang kita lanjutkan ke proses penjemuran spon. Kita jemur di bawah terik matahari sekitar beberapa jam. Biasanya sekitar 3-4 jam. Kita tunggu prosesnya ya. Nah, setelah proses penjemuran selesai, jadi ini dijemur sekitar beberapa jam. Ya, dipastikan spon benar-benar kering agar dia dapat menyerap tinta lebih banyak. Sekarang kita masukkan ke dalam boxnya atau ke dalam wadah tinta. Ini perhatikan ya, ada lubang di dalam, itu disejajarkan. Jadi dia nggak bisa masuk jika nggak presisi. Jadi sebaiknya pada saat kalian ingin membuka spon ini bisa diperhatikan urutan-urutannya supaya nggak kebalik gitu. Namun jika sudah pernah membukanya seperti ini, sudah pernah 2-3 kali, saya rasa kalian sudah hafal ya posisi sponnya. Jadi harus benar-benar kering agar tinta yang diserap oleh pembuangan ini lebih banyak. Jika dia masih dalam keadaan lembab, itu penyerapan tintanya cepat penuh karena dia bersifat basah gitu. Oke, tahap selanjutnya kita pasang. Tahap pemasangannya sama ya dengan pembongkaran tadi. Kita masukkan dulu tabung pembuangannya ya. Kemudian kita lanjutkan proses penyekerupan. Kita lanjut pasang covernya atau penutup luarnya. Caranya sama ya, disorong satu arah. Jika sudah rapat atau terdengar suara bunyi klik, lanjutkan pemasangan skrup yang terakhir. Ya, selesai ya. Jadi begitu proses pembersihan tabung tinta. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.